Ada satu hal yang dari dulu gak berubah-berubah bahkan sampai di iPhone ini. Halo semuanya, gue Dayat dan selamat datang di video impresi iPhone 13 Pro Max. Ini dia iPhone 13 Pro Max varian 256GB versi resmi di harga Rp22.999.000. Hasil PO di tanggal 13 dan ready di tanggal 19 kemarin. Pas video ini dibuat, gue cek di iBox untuk pembelian online itu stoknya sudah habis. Ya, kayaknya emang pada rebutan ya, apalagi pas PO terus PO online, nomor antriannya itu sampai puluhan ribu. Wow. First of all, yang baru di sini bahwa dari kotaknya udah gak pakai plastik lagi, tetap ada green peel yang tinggal kita sobek aja. Jujur li, asik, jujur li dong. Gue appreciate hal yang dilakukan Apple untuk tetap jaga lingkungan dengan pakai bahan daur ulang, mulai dari packaging, material iPhone, bahkan sampai desainnya juga yang ikut didaur ulang. Kasihan HP mahal-mahal, unboxingnya gak satisfying banget. Kita skip aja. Impresi pertama, pegang HP ini kerasa banget kayak batu bata. Padahal daily driver gue selama 2 tahun ini tuh 11 Pro Max yang ukurannya tuh gak jauh beda. Jadi buat yang tangannya kecil, mending jangan pilih 13 Pro Max deh, serius. Karena gede dan berat. Oke lah, kalau untuk panjangnya gue gak masalah. Tapi lebarnya ini yang bikin HP ini tuh jadi berasa kegedean banget di tangan gue. Susah buat dipakai satu tangan. Dengan ukuran 6,7 inch 160,8 x 78 x 7,7 mm lebih tipis dari 11 Pro Max yang punya ketebalan 8,1 mm. Hah? Lebih tipis? Yaps, ini lebih tipis. Emang 13 Pro Max tuh kelihatan lebih tebal karena flat design atau mengkotak di bagian sisinya. Nih, kalau nggak percaya gue sejajarin Mi Star dan kepentok di 11 Pro Max. Tapi soal kenyamanan, di bagian sisinya tuh nyaman banget loh kalau posisi jari kita megangnya kayak gini. Ya, begini gue kalau lagi pegang HP. Sedangkan untuk beratnya 240 gram yang lebih berat 20 gram dari 11 Pro Max. Di atas 200 gram itu udah termasuk HP yang berat. Kedua, yang baru di iPhone 13 series, notch atau poninya jadi lebih kecil tanpa berkurangnya sensor-sensor yang ada di sini. Dibikin lebih rapet aja serta grill speaker di atas dinaikin sampai bagian sisi layar. Mustahil buat Apple untuk ngilangin notch-nya karena emang sensor-sensor di sini tuh bisa dibanggain lah. Salah satunya Face ID yang cepat dan akurat. Tapi lagi-lagi harus gue bilang percuma kalau lagi pakai masker. Oke. Sampai sekarang nggak ada solusi dari Apple untuk semua orang kecuali kalau kalian punya Apple Watch. Yaps, kalian bisa buka Face ID walau lagi pakai masker dengan terkoneksinya iPhone kalian ke Apple Watch. Tapi sayangnya gue nggak minat buat beli Apple Watch. Itu yang bikin kita semakin terkunci di ekosistemnya mereka. Apple emang pintar jualan. Ketiga, sensor kamera lebih besar yang bikin ukuran kameranya jadi makin besar dan makin goyang kalau ditaruh di meja kayak gini. Sensor yang besar bikin hasil foto jadi lebih terang karena banyaknya cahaya yang masuk. It's nice. Tapi sayang, Apple masih aja dengan pedenya ngasih resolusi 12 megapiksel bahkan di iPhone 13 Pro Max ini. Tapi kan 12 megapiksel udah bagus. Bandingin aja sama 108 megapiksel di HP lain. Iya, gue akuin emang bagus. Tapi di penggunaan gue, terkadang gue itu butuh croppingan biar hasil komposisi dari jepretan gue jadi lebih pas. Nah itu kalau udah di crop bakal berkurangnya detail karena cuma 12 megapiksel tadi.
Beda kalau megapikselnya banyak, contoh 64 megapiksel atau 108 megapiksel, mau di crop sampai sedalam mungkin hasilnya masih tajam. Tapi ya, untung aja di sini dibuat kagum sama hasil lensa makronya. Ya, yang baru ada juga lensa makro yang paling bagus dari semua lensa makro di HP-HP lain. Karena dia pakai lensa utama, beda kayak di HP lain yang kamera makronya itu terpisah dan cuma 5 megapiksel, bahkan ada yang 2 megapiksel ya. What? Like, dude, 2 megapiksel. Kalau kalian cari mode makro itu emang nggak ada, jadi caranya tinggal deketin aja ke objek sampai sedekat mungkin. Nanti dia ada gap yang langsung masuk ke mode makro. Ya sebenarnya ini tuh fokus distance-nya aja yang dibikin jadi lebih dekat. Dan ini tuh ide bagus dan bisa dicontoh sama HP lain. Bodoh amat dengan plagiat apa segala macam ya. Udah ada fiturnya, tinggal turutin. Selain itu ada juga mode cinematic video yang bikin background jadi ngeblur alias bokeh. Asik sih emang, tapi di sini tuh masih kelihatan AI-nya, masih belum sempurna, terutama di bagian rambut. Maklum cuma mainan software aja, but it's nice buat yang mau bikin film ala-ala karena perpindahan fokusnya smooth like butter. By the way, resolusinya cuma mentok di 1080 30 fps aja. Masih ngomongin video, ada juga kodek Apple ProRes Video yang udah tersedia di iOS 15.1. Jadi kalau belum ketemu fitur ini, silahkan untuk update iOS dulu. Dan kalau udah, masuk ke settings, lalu kamera. Di atas kali klik formats dan aktifin Apple ProRes. Nah, kita masuk lagi ke aplikasi kameranya, geser ke video, dan klik lagi Apple ProRes-nya. Karena secara default itu harus diaktifin dulu. Resolusinya bisa sampai 4K 30 fps untuk varian storage 256GB ke atas dan 1080 30 fps untuk varian 128GB. Kenapa? Karena file codec ini 30 kali lebih besar dari file biasa. Jadi untuk sementara gue kasih lihat dulu sampel videonya dan nanti akan kita bahas lebih lengkap apa itu Apple ProRes dan seberapa besar filenya di footage 1 menit. Gue belum banyak explore soal ini dan kebetulan storage gue itu juga udah penuh karena ya data di HP ini tuh sudah gue restore dari 11 Pro Max. Kalau mau nyobain pastiin storage kalian di bawah 200GB karena pas gue cobain di storage yang masih 228GB, it's mean masih ada slot 28GB-an, tapi ternyata cuma dapat 13 detik aja di resolusi 4K 30 fps pada kodek Apple ProRes ini. Jadi kayaknya file itu emang gede. Keempat, ProMotion 120Hz refresh rate pada layarnya. Finally! Selama ini gue nyobain high refresh rate cuma di Android, tapi sekarang bisa ngerasain scrolling yang sangat mulus pada iPhone. Buat yang belum tahu, inilah perbedaan layar 60Hz refresh rate pada 11 Pro Max dan 120Hz refresh rate pada 13 Pro Max. Sayangnya cuma ada di iPhone 13 Pro Series, jadi buat iPhone 13 dan 13 mini layarnya masih 60Hz. Why? Ya, Apple lah, tau lah. Berkat adaptive refresh rate-nya yang nyesuaiin penggunaan kita kalau lagi steady di 10Hz dan 120Hz ketika layarnya lagi kita scroll. Tentunya adaptif di sini tuh bikin baterainya jadi awet dibanding layar 120Hz non-adaptif. Contohnya kalau kita pakai untuk nonton film yang rata-rata film itu ada di 24 fps. Jadi layarnya nyesuaiin juga di 24 Hz. Jadi gak terus-terusan running di 120 Hz. Kelima, peningkatan soal baterainya yang naik 2,5 jam lebih awet dari 12 Pro Max. Berkat iOS 15 dan chipset A15 Bionic bikin HP ini bisa banget dipakai seharian. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi di video reviewnya kayak skenario full gaming dan non gaming dapat screen on time-nya berapa jam. Dan terakhir, chipset. Pastinya di setiap line up iPhone terbaru dia pasti pakai prosesor baru juga. Gue bahas terakhiran karena chipset A15 Bionic ini tuh bukan hal yang paling utama.
untuk gue ya. Karena chipset A13 Bionic tuh udah ngebut banget. Apalagi yang A15 Bionic ini. Akan kita tes pastinya untuk gaming dan juga editing di video terpisah. Nah, satu hal yang nggak berubah seperti yang gue bilang di awal video tadi, yaitu USB Lightning yang belum ganti ke USB Type-C. Yang dimana iPad Pro udah ganti ke USB-C, iPad mini juga udah ganti ke USB, lalu iPhone mau sampai kapan? Kata Apple, iPad Pro dan iPad mini ganti USB-C biar mindahin data jadi lebih cepat untuk kerjaan profesional, karena USB Lightning itu emang jadul dan lambat banget. Speednya cuma 480 Mbps, 480 MB per second, jauh sama USB-C yang sampai 20 GB per second. Jadi apa ya, iPhone gak diperuntukkan sebagai profesional? Layar 120 Hz, chipset A15 Bionic, cinematic mode, dan terkhususnya video codec Apple ProRes tadi yang filenya 30 kali lebih gede. Itu mindahin filenya gimana, Pel? Cuan terus yang dipikirin dengan alasan kalau ganti USB-C nanti orang beli USB lagi. Gak gitu dong, Pel. Sekarang hampir semua orang punya USB-C karena dapat dari pembelian gadget mereka kayak TWS, aksesoris, dan lain-lain. Nah, itu kan dapat kabelnya. Bisa dipakai ngecas di sini. Come on man, USB-C itu udah universal dan seharusnya udah diganti. Apalagi mereka tuh sampai dituntut loh sama pemerintah Uni Soviet untuk ganti ke USB-C. Jadi menurut gue Apple masih nahanin Lightning karena ya cuan aja sih, biar bisa tetap jualan kabel yang mahal itu plus lisensi MFI dari third party. So, segitu aja impresi soal iPhone 13 Pro Max. Video ini telat banget, seharusnya udah upload hari Senin kemarin. Tapi karena gue baru pindah tempat kerja, ya suasana baru. Pisah sama Farid, jadinya gue baru ngelengkapin alat-alat syuting kayak lighting, tripod, dan beberapa props di belakang. Oh ya, bakal banyak konten tentang HP ini, jadi stay tune aja. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!